Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lutas, lunas tuntas. Ada pertanyaan, jika punya utang leasing dan pinjol, sedangkan uang hanya cukup untuk bayar sekolah dan keperluan keluarga, gimana caranya supaya gak ditagih leasing dan pinjol? Bisa nggak utangnya dihapus kayak joki pinjol? Oke, saya jawab. Jika punya utang leasing dan pinjol, sedangkan hanya bisa bayar sekolah dan keperluan keluarga. Yang jelas, kita harus bijak caranya membagi keuangan. Jadi, kita harus paham kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kita harus paham kebutuhan pokok dan mana bukan yang pokok. Kita harus paham mana kebutuhan yang harus kita prioritaskan. Kalau pertanyaan Anda tadi punya utang pinjol, punya utang leasing, dan Anda harus membayar sekolah dan keperluan keluarga, jelas saya jawab, dahulukan dulu keperluan sekolah dan keperluan keluarga. Karena apa? Itu adalah kebutuhan yang lebih penting. Kemudian, gimana caranya supaya nggak ditagih leasing dan pinjol? Kita punya hutang itu wajib bayar. Leasing dan pinjol menagih itu adalah hak mereka. Karena apa? Karena kita punya hutang. Jadi kita tidak bisa menghalang-halangi leasing atau pinjol untuk menagih. Intinya, apabila kita belum punya biaya untuk melunasi atau untuk membayar, ya nggak usah dibayar dulu. Intinya, Anda harus bijak dalam membagi keuangan. Kemudian, bisakah hutang dihapus seperti joki-joki pinjol? Joki pinjol sudah saya bahas di video sebelumnya. Jangan percaya 100% kepada joki pinjol, karena sebagian besar joki pinjol bahkan menjerumuskan hutang Anda. Sebagian besar joki pinjol itu malah menambah beban hutang Anda. Kenapa saya ngomong seperti ini? Ada beberapa rekan saya yang sudah ditangani oleh joki pinjol, mereka bahkan hutangnya tambah besar, hutangnya tambah banyak, karena sebagian joki pinjol itu meminta data diri kalian, meminta identitas kalian, dan yang dilakukan oleh joki pinjol adalah membuka titik baru. Dan sebagian uangnya diambil oleh joki pinjol. Mungkin tidak semua joki pinjol melakukan hal seperti itu, tapi sepengalaman saya dan rekan-rekan saya yang sudah terjebak pinjol dan ditangani oleh joki pinjol, sebagian besar joki pinjol adalah pembohong. Jadi mereka tidak melunasi hutang Anda, mereka tidak membackup hutang Anda, mereka tidak menghapus data Anda di pinjol. Bahkan Anda akan lebih dikejar-kejar lagi tagihannya. Hutang memang saat ini sangat luar biasa dampak buruknya. Kadang-kadang satu orang punya hutang 1 sampai 5, ada yang lebih dari 5, ada yang lebih dari 10. Bahkan menurut survei, hutang orang dewasa yang sudah ber-KTP itu lebih banyak titik hutangnya. Karena apa? Satu orang punya hutang lebih dari 1 titik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.
Apabila kurang jelas, boleh komunikasi. Insya Allah bisa sharing-sharing bagaimana cara penyelesaian hutang. Intinya, kalau jawaban yang saya berikan belum puas, Anda boleh sharing kembali, boleh datang ke tempat kami, atau boleh ketemu di mana. Insya Allah untuk sharing-sharing penyelesaian utang, kita bisa ngobrol di darat. Jadi bisa saya terangkan dari A sampai Z secara rinci tahap-tahap penyelesaian hutang. Insya Allah hutang apapun mungkin sebagian besar pernah saya alami dan pernah saya selesaikan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan hutang kita semua segera lunas. Salam lutas, lunas tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.